Ran, untuk inspirasi terbesar kalian menciptakan Run for Your Kids ini apa sih? Inspirasi terbesar. Iya. Inspirasinya sebenarnya datangnya dari concern ya. Iya. Karena kita seperti tadi sudah kita bilang, kita kayaknya melihat anak-anak Indonesia tuh dewasa ini Opsinya tidak opsi banyak, untuk ya. mendengarkan lagu anaknya tuh nggak banyak, aksesnya terbatas. Terutama yang berbahasa Indonesia. Iya, jadi dibanding kita berharap ada orang lain yang melakukan, kayaknya baik kalau kita yang melakukannya sendiri. Tadi saya lihat animasinya juga kayaknya keren banget nih desainnya. Berapa lama sih mempersiapkan semuanya ini? Kalau animasinya Kreditnya harus kita kasih ke Sakti Marana. Dia yang bikin ya. animator. Untuk pengerjaannya ya beberapa bulan ya. Ya mungkin kurang lebih 7 bulan 8 bulan. Tidak singkat waktunya. Ya karena detail banget seperti saya lihat tadi itu ekspresinya semuanya benar-benar buat kita sih itu levelnya cukup internasional ya. Karena kalau kita pengen dapat atensi dari anak yang terbiasa nonton konten-konten anak-anak buatan luar, kayaknya kita harus ngejar level sana juga, kita biar bisa compete gitu ya. Ya. Dan harapan kita sih kalau kita lihat hasilnya dari kita bertiga aja, kita pede, moga-moga bapak-bapak dan ibu-ibunya pun juga berpikir demikian. Tadi melibatkan Kaseto sendiri, itu seperti apa proses kreatifnya? Kaseto di sini hadir sebagai Narator ya? penutur cerita. Oh, penutur. Narator ya. Iya. Kita dan juga sebagai dari si Komo dan kawan-kawannya karakternya tersebut dan lagu macet lagi itu jadi ya salah satu inspirasi kita untuk kenapa kita mau melakukan ini dan juga tapi kalau dari segi teknisnya memang untuk pengerjaannya banyak dilakukan oleh kitanya ketika kita sudah menjadikan musiknya sudah proses rekaman dan sebagainya baru kita menghadirkan Kaseto untuk kita daulat sebagai narator dari si cerita-cerita tersebut. Kalian kan melibatkan anak-anak kecil nih di sini. Yes. Nah, ketika rekaman gimana? Nah, Seru sih. seru. Tapi emang cukup berbeda ya ngerjain rekaman bareng sama orang dewasa dan juga anak kecil. Kita waktu itu inget banget di lupa hari berapa, tapi di salah satu hari itu memang salah satu dari mereka ada yang kayaknya udah capek banget. Malam-malam masih take jam setengah 10 malam, kemudian nangis karena Yang lain udah pulang dulu. Ya, sebenarnya bukan karena capeknya ya. Enggak, tapi kita pun juga akhirnya tersadar bahwa kayak yang namanya anak-anak jam segitu pun juga udah harus istirahat. Jadi Ran belajar banyak juga lewat pengalaman kerja sama bareng sama anak kecil ini. Moga-moga nanti di kesempatan berikutnya kalau kita dapat kesempatan bikin album anak-anak lagi, kita udah bisa lebih mengerti lah caranya. Karena kan misalnya kan kita biasanya take rekaman tuh di studio shiftnya memang sampai jam 12 malam. Kalau kita terbiasa ya sampai jam 12 malam atau makan lembur gitu. Kita baru ingat tuh ya anak-anak tuh jam 9, jam 10 Udah harus waktunya tidur. Dan itu karena dia sisa take terakhir terus kebetulan teman-teman yang lainnya udah selesai jadi teman-temannya udah pulang ketika dia sadar bahwa teman-temannya udah pulang baru sedih tinggal sendiri ya baru dia nangis gitu. Jadi ya ada banyak pengalaman seru di situ berharga banget juga buat kita ya kita happy banget. Dan anak-anaknya pun tadi melewati proses audisi. Kenapa akhirnya mereka yang dipilih? Karena nanti kalau misalnya Mas Mbak dengar mereka perform secara langsung akan tahu sih karena memang suara mereka sebagus itu stage act-nya juga udah bener-bener siap jadi penyanyi sebenarnya kalau Suaranya, misalnya ya suaranya bagus tapi dan suaranya masih tetap berkarakter anak-anak gitu. masing-masing punya karakter yang kuat dan kalau misalnya kita soalnya zaman sekarang jarang ya ada penyanyi-penyanyi cilik gitu mungkin terakhir yang kita ingat Naura kali ya Naura aja sekarang udah gede Ya gitu. mungkin Queen Salman sekarang. Ya Queen Salman gitu tapi mereka tuh secara talentanya sangat sangat mumpuni untuk bisa disandingkan dengan penyanyi-penyanyi cilik yang lainnya cuma mungkin mereka ibaratnya masih hidden gem lah gitu jadi kita alhamdulillah bisa menemukan mereka lewat visual ini Semoga kita bisa bantu mereka juga take off ya karirnya mereka Kenapa baru dirilis sekarang, nggak waktu kemarin pas? Punten yang mana? Oh, mungkin boleh ganti oh, boleh mas. Kayaknya kita akan melakukan audisi lagi sih karena sekarang aja mereka udah beberapa ada yang udah umur belasan tahun, sebentar lagi sudah beranjak menuju ke remaja. Jadi kalau misalnya kita tetap pakai nama Run for Your Kids, pasti kita akan mencari bakat-bakat lain lagi. biar ada kesempatan yang lainnya juga dan mungkin next projectnya sendiri misalnya volume keduanya bisa jadi paling cepat tahun depan paling cepat gitu jadi ya mungkin ada baiknya kalau kita memberikan kesempatan ke anak-anak Indonesia yang lainnya dan juga kolaborasinya juga
bisa jadi belum tentu sama Kaseto lagi dan Vikomo misalnya ada tokoh-tokoh orang-orang yang peduli terhadap anak-anak Indonesia, kita ajak untuk berkolaborasi di Project Run Politics ini. Tapi dari Runnya sendiri ada ini nggak sih kayak metode atau cara mendekatkan ke anak-anak, karena sekarang segmennya baru gitu loh anak-anak. Dan sedangkan tadi ditanya beberapa juga belum terlalu Tahu kenal kita, Run. ya. Nah Rani cara dari Runnya sendiri gimana? Ya, makanya mungkin yang perlu diluruskan di sini adalah kita tidak hadir untuk mempromosikan Run di sini. Kita nggak pengen ajak anak-anak Indonesia jadi kayak ngefans sama Run, enggak. Kita pengen menghadirkan sebuah karya yang baik untuk anak Indonesia. Jadi terlepas dari dia tahu Run atau enggak, kita nggak masalah. Yang penting lagunya bisa diterima dan menjadi opsi yang baik untuk warga di Indonesia. Justru caranya adalah kenapa kita maju sebagai Run? Karena kita harap orang tuanya tahu Run, ya. Dan orang tuanya jadi tahu bahwa ada lagu anak Indonesia yang cocok buat Indonesia. Dan harapannya mungkin anak-anaknya malah ngefansnya sama Kai, Iya. sama Raka, sama Felinnya gitu, karena mereka butuh figur-figur sesama anak-anak yang bisa menjadi role model juga buat Betul. mereka. Dan kalau misalnya Raka, Kai dan Raka dan Felin bisa, berarti kita bisa juga gitu kan. Aku kan kayak Okai 20 tahun lagi. Iya gitu. Waktu bikin aransemen tuh sebenarnya ini nggak ada sesuatu khusus bahwa ini bunyi-bunyian yang didekatkan terhadap misalnya yang familiar terhadap anak-anak. Oh iya, tentunya. Kebetulan karena kita dekat sekali dengan Mas Alvin Witansa ya, Co-producer di album ini. Kita dan waktu itu dia telah habis mengerjakan proyeknya Prince Salman itu, dan bahkan dia memenangkan Ami juga dari proyek tersebut. Jadi kita ngerasa mungkin kalau kita bisa menerka-nerka kira-kira bunyi-bunyiannya seperti apa yang cocok untuk anak-anak, tapi ternyata dia sangat bisa memberikan insight-insight itu ke kita gitu. Makanya kita ajak beliau sebagai co-producer dari album ini, dan dia sangat-sangat membantu banyak bagi kita untuk memilih sound-sound mana yang kira-kira cocok untuk anak-anak. Karena ternyata beda ya, kayak dari pemilihan sound aja untuk lagu-lagu bangsa orang dewasa dengan bangsa anak kecil tuh ada hal-hal yang belum tentu bisa cocok untuk anak-anak. Dan kita juga menyelipkan beberapa hal-hal yang dekat sama masa kanak-kanak kita yang kita rasa anak-anak zaman sekarang mungkin tidak terpapar. Kayak di lagu Selamat Pagi, kita masukin oh ibu dan ayah selamat pagi. Anak-anak zaman sekarang kalau bangun tidur ketemu bapak ibunya pasti good morning dad, good morning mom gitu kan. Ketemu guru-gurunya juga di sekolah. Kita pengen banget ngebalikin anak Indonesia mengucapkan selamat pagi. Oh berarti kalian menekankan sendiri pada bahasa Indonesia kembali digunakan Betul. untuk anak-anak. Tadi kita ada tegaskan juga bahwa salah satu upaya kita di dalam Afrokids ini adalah untuk membangun identitas nasionalisme anak Indonesia. Kita pengen mereka lebih belajar dan cinta sama bahasa Indonesia dibandingkan mereka cinta bahasa asing gitu. Bahasa asing itu baik, kita semua Di setuju. lagunya pun ada Di lagunya pun ada. Lagu sepeda bagian rapnya tuh Ya. berbahasa Inggris. Tapi kita nggak pengen mereka melupakan ya bahasa asing. Di project berikutnya bakal ada ini nggak sih, misal di Run for Kids berikutnya kayak misal konsultasi dengan misal psikolog anak atau buat misal lirik yang Oh, bisa banget. Memang mungkin kita belajar dari kayak film-film yang belum lama ini, gue aja kayak Inside Out 2 gitu, itu kan mereka menggarap film tersebut, mereka konsultasi dengan psikolog karena nggak ingin salah untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu, dan mungkin itu belum terjadi di album ini. Di album ini kita semuanya based on lirik aja kita, tapi itu ide yang sangat bagus sih Mas, untuk kita nanti libatkan selain tokoh untuk bisa menjadi figur yang menjadi next kasetnya di albumnya, tapi juga untuk memberikan kita ruang dan batasan-batasan mana yang baik dan kurang baik untuk anak-anak. Ya, untuk saat ini kita harap dulu semoga lagunya bisa menjadi terapi yang baik. Amin. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Selama kalian menggarap EP ini ada musisi lain yang pengen ikut juga nggak sih? Tapi akhirnya nggak bisa dulu deh, nanti aja gitu kayak gitu. Enggak sih, nggak ada. Oh, nggak ada. Kebetulan nggak ada. Oh, emang. Kita aja. satu lagu anak memorable buat masing-masing. Si lumba-lumba, Gunan Prakoso. Abang tukang bakso. Cindy Senora, aku cinta rupiah. Oke.